Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Selanjutnya tak lupa pula selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam semuanya. Baiklah, sebelum masuk ke tema atau judul kultum saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dofrianto, NIM 213.003 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, kita masuk ke kultum singkat saya yang berjudul dengan tema kejujuran, dengan judul Jujur Itu Hebat. Kejujuran itu adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin itu pasti jujur. Jika tidak jujur berarti orang tersebut atau keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu adalah orang bermuka dua. Di luar berkata iya dan di dalamnya berkata tidak. Pada suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Nabi menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi pun bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Nabi pun menjawab lagi, mungkin saja. Sahabat Nabi pun bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Nabi pun menjawab, tidak. Ini menurut hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwattah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita pelajari dari hadis tersebut? Bahwasanya hadis tersebut mengajarkan pada kita agar selalu untuk berkata jujur, kerana orang mukmin itu tidak mungkin berbohong. Kerana kejujuran adalah kunci semua pangkal perbuatan manusia, termasuk saya sendiri. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar dan jujur. Tanpa kejujuran, agama itu tidak lengkap, akhlak kita tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani, kerana sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah amanah dan jujur. Kejujuran merupakan pondasi iman, sedangkan kebohongan itu adalah benih kemunafikan. Sifat jujur dan bohong jika bertemu, maka salah satu di antaranya akan hilang. Di sinilah penting bagi kehidupan. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, tetap berpegang eratlah wahai kamu. Telah seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah,
bahawa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Ini hadis riwayat Abu Dunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengidentikan sifat jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seseorang mukmin. Kejujuran merupakan kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Jika sahabat muslim sekalian ingin memperbaiki akhlak, mulailah dengan bersikap jujur, karena bersikap jujur itu adalah tiang dari segala tiangnya. Seorang muslim yang jujur, maka hatinya akan merasa lapang, tenang, tentram, karena tidak ada yang mengganjal di dalam hatinya. Mereka tidak merasakan tekanan, atau hatinya cenderung bersih dan tulus. Banyak kemudahan yang diterima dalam melakukan segala bentuk kebaikan. Kebaikan apapun, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Bentuk kebaikan hablum minallah itu dan hablum minannas adalah jalan untuk membawa pada kebaikan dan mendatangkan ridha Allah. Ridha Allah inilah yang akan mengantarkan para sahabat muslim sekalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim sekalian, jika anda pernah melakukan kebohongan, pasti untuk selanjutnya engkau pasti berfikir untuk melakukan kebohongan itu lagi. Menutupi kebohongan tersebut, ada rasa takut ketahuan, ingin menyelamatkan diri. Kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Kadangkala orang yang sudah terbiasa berbohong pasti berbohong lagi. Di sini dia akan mencari suatu kesempatan untuk berbohong lagi, agar kebohongannya tidak tahu atau tidak tahu dari orang lain. Sebuah kebiasaan ini hingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pendusta. Ini menurut pendapat Al-Haris Al-Muhasibi menyatakan bahawa pondasi dari segala perkara itu adalah jujur dan ikhlas. Dari sifat jujur itulah akan lahir sikap yang ramah, ridah, sabar, qanaah dan zuhud dan lain-lain. Sedangkan ikhlas itu akan melahirkan sikap cinta, sikap toleran, malu dan yakin, dan juga menghormati orang lain. Inti dari kejujuran itu adalah hati sebagai pelaksana iman, niat pada saat beramal, dan lisan pada saat berbicara. Jika ketiga hal tersebut mampu dilakukan bersama-sama dengan kejujuran, maka sempurnalah imannya seorang manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran juga merupakan bidang pemisah yang membedakan antara orang yang mukmin dan orang yang munafik, antara orang penghuni surga dan penghuni neraka. Kejujuran diibaratkan sebagai pedang Allah di muka bumi ini. Ketika kita meletakkan sesuatu, maka akan patah. Jika ada kebatilan, maka akan menumbangkannya. Para sahabat muslim sekalian, jika anda mencari kebenaran atas dasar kejujuran dari hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kebenarannya kepada kita semua. Dengan demikian akan muncul jalan yang sangat lurus terbentang terhadap di depan muka kita sendiri. Begitulah jujur membawa kita ke semua kepada kebaikan dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita melatih sikap jujur itu? Ada caranya. Sebenarnya jujur itu timbul dari hati, jiwa dan bersih. Maka dari itu usahakanlah hati kita selalu bersih, suci, higienis. Iaitu higienis itu adalah kata modern sekarang ini. Begitulah cara kita melatih sikap, tanamkanlah sikap suci, bersih terhadap diri kita sendiri, maka timbullah sifat kejujuran itu. Dari hati yang bersih tadi itulah
kita bisa melatih keimanan, mengurangi kemaksiatan dan kebohongan, supaya timbul jiwa yang penuh kesucian sehingga akan mampu berlaku jujur dan berkata benar. Kejujuran perlu ditanamkan sejak dini dalam segala hal, misalnya dalam menuntut ilmu, seperti saya lakukan pada saat sekarang ini. Seperti saya kultum singkat ini, itu adalah seperti sedang menuntut ilmu, sedang melatih kejujuran seseorang. Dalam hal ini berbicara dan dalam segala hal-hal lainnya. Alasannya ialah kejujuran akan membuka jalan kesuksesan dan kejujuran akan selalu menenangkan jiwa seseorang. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu itu menggelisahkan jiwa atau hati kita. Ini itu hadis Nabi Muhammad SAW. Marilah di sini kita ambil kesimpulan sedikit atau sebagai penutup. Kejujuran itu adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok segala rasa kemanusiaan dan rasa-rasa kemanusiaannya. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak kita tidak sempurna, dan seorang manusia itu tidak sempurna sebagai manusianya. Mungkin hanya inilah ilmu yang dapat saya sampaikan kepada umat sekalian atau para sahabat muslim sekalian. Pada kesempatan kali ini hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga para sahabat muslim sekalian dapat menjaga kejujuran, dapat menjaga kejujuran dalam setiap langkahnya dan setiap perbuatannya maupun berbicaranya. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita bersama dimanapun kita berada dan memberikan kebaikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu saya tutupi dengan membaca sebuah pantun. Kalau puasa perut kita kempes, dulu nulis pakai bulu. Jika ingin hidup kita sukses, jujurlah diri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.